Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya ya dalam channel Study from Home. Kali ini saya masih akan membahas tentang mata kuliah workshop auditing, yaitu pada bab 6 tentang siklus pendapatan. Jadi langsung aja kita mulai materinya. Tujuan pembelajaran kita, jadi setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan ya memahami pertama, kelanjutan respon terhadap resiko yang telah dilakukan pada proses risk assessment pada akun pendapatan yang pertama kali kita masuk untuk melakukan audit. Kemudian kedua, diharapkan juga mahasiswa dapat memahami bagaimana menyelesaikan prosedur tambahan ya atas respon terhadap resiko yang terdeteksi. Oke, di sini ada additional procedure to respond risk identified. Jadi pertama, mahasiswa diminta untuk melakukan prosedur analisa ya untuk mengidentifikasi area pendapatan yang mungkin membutuhkan prosedur tambahan sebagai berikut. Jadi pertama, auditor ya diminta untuk mendapatkan list pendapatan per bulan, produk ya atau konsumen dalam jumlah nominal, unit atau keduanya. Kemudian yang kedua, auditor diminta harus membuat perhitungan rasio-rasio ya. Dan rasionya sebagai berikut. Pertama ada rasio piutang terhadap aset lancar ya. Kemudian rasio piutang terhadap total aset. Kemudian ketiga, rasio piutang terhadap penjualan selama 1 tahun. Kemudian yang keempat ada penjualan terhadap piutang ya. Kelima, diskon penjualan terhadap penjualan. Kemudian yang terakhir ada rasio retur penjualan dan cadangan terhadap penjualan ya. Kemudian lanjut lagi, auditor diminta untuk memverifikasi bahwa data yang digunakan adalah valid ya. Auditor juga diminta untuk membandingkan hasil ke periode sebelumnya ya. Apakah sesuai dengan ekspektasi. Kemudian ada lagi, auditor setelah melakukan keempat poin yang sebelumnya ya, auditor harus mendiskusikan dengan staf klien ya yang terkait. Dan yang terakhir, auditor akan diminta untuk mempertimbangkan apakah harus membuat tambahan prosedur jika diperlukan ya. Dan tujuan pengujian atas asersi manajemen terhadap risiko audit ini adalah eksistensi atau occurrence ya, atau juga keterjadian, adalah untuk memastikan bahwa penjualan yang dicatat adalah yang benar-benar dikirim kepada pelanggan ya, dan memastikan penjualan ini non fiktif ya. Oke, di sini ada data list penjualan klien ya. Jadi setelah auditor meminta ke klien, dapatlah data list penjualan klien ini. Ya, bisa kita lihat terdapat sebanyak 7 klien ya. Selama 1 tahun 2007 ini. Oke, di sini ada total pendapatan di laporan keuangan sebesar 201 miliar sekian ya. Kemudian rata-rata penjualannya per bulan adalah 16,7 miliar ya. Dan libur lebaran jatuh pada bulan Juni 2007. Ini hanya keterangan saja. Oke, pertanyaannya adalah mahasiswa diminta untuk pertama melakukan perhitungan rasio yang diperlukan ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kedua, mahasiswa juga diminta untuk membuat kesimpulan analisa rasio yang telah dibuat ya. Dan ketiga, mahasiswa diminta untuk melakukan validasi data yang diperoleh. Nah, jawaban yang disarankan adalah pertama, mahasiswa diminta untuk melakukan perhitungan rasio ya. Di sini ada beberapa rasio yang kemudian untuk angka pembilangnya ini adalah piutang ya, penjualan, diskon penjualan dan retur. Sedangkan penyebutnya adalah aset lancar, total aset ya, penjualan per harinya. Kemudian piutang juga, kemudian ada piutang juga dan penjualan ya. Nah, angka ini bisa kalian dapatkan di laporan keuangan ya pada halaman 13, 12 dan 13. Oke, setelah kalian menghitung dan mendapatkan hasilnya, kalian langsung membuat kesimpulan analisa rasio ya. Di sini bisa saya sarankan untuk kalimatnya adalah berdasarkan analisa rasio di atas dapat disimpulkan ya bahwa
jumlah piutang perusahaan sangat signifikan karena hampir 30% dari total aset. Artinya angka ini cukup tinggi ya, dalam arti bahwa piutang tersebut tidak ada pergerakan sebesar 30% dari total aset lancar, sehingga ini cukup besar ya. Dan ada juga untuk rasio perputaran piutangnya ini sebesar 58 hari ya dari penjualan. Artinya perputaran piutang ini atau setiap 58 hari ini piutang itu berputar ya. Artinya ada pergerakan bahwa klien dapat menagih. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan analisa rasio ya. Jadi berdasarkan analisa rasio yang sudah kalian buat, dapat disimpulkan ya bahwa jumlah piutang perusahaan sangat signifikan karena hampir 30% dari total aset lancar atau 14%-nya dari total aset. Nah, ini artinya bahwa piutang tersebut tidak mengalami perubahan dalam waktu selama 58 hari ini. Rasio tersebut pun didukung ya oleh rasio perputaran piutang yang sebesar 58 hari. Artinya, rata-rata customer membayar piutangnya itu lebih dari 30 hari. Dan pada umumnya pembayaran piutang lebih dari 30 hari itu dikarenakan adanya kesulitan penagihan kepada konsumen atau macetnya pembayaran dari konsumen yang nantinya akan berdampak ya pada penurunan nilai piutang dagang atau impairment of account receivable valuation net. Lanjut, setelah kalian menghitung rasio, kalian diminta untuk validasi data dan kesimpulan ya. Nah, di sini kalian harus membuat tabel dari list penjualan selama tahun 2007. Nah, di sini kalian diminta untuk membandingkan antara total pendapatan di laporan keuangan dengan total pendapatan pada list ya. Jadi setelah kalian mendapatkan list penjualan dari klien, jangan serta-merta kalian mempercayai begitu saja. Kalian harus skeptis ya. Yang harus kalian lakukan adalah menghitung kembali apakah total dari list penjualan ini sama dengan total pendapatan yang ada di laporan keuangan. Setelah itu kalian diminta untuk membuat kesimpulan ya. Karena dari sini kita bisa lihat bahwa selisihnya adalah 0 ya. Dan setelah itu kalian diminta untuk membuat kesimpulan yang isinya adalah data yang kami dapat ya, dan proses dalam audit prosedur di atas adalah valid. Dan berdasarkan kesimpulan analisa rasio, kami harus menambah prosedur ya untuk mengukur nilai wajar dari piutang perusahaan. Karena ada indikasi terdapat penurunan nilai piutang. Dan prosedur audit ini untuk menguji asersi valuation net terhadap nilai piutang yang sesungguhnya. Oke, selesai untuk materi kita bab 6 tentang pendapatan ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang bab 7 tentang persediaan. Oke, sekian sampai di sini. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.